Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast Geli. Isan ngobrol bareng Ellen dan Kiki. Gimana sih Len? Gue lupa, sorry. Yeay, lanjut. Gitu udah. Kan lu udah opening, lanjut Iya, dong. katanya Oh gitu ya udah baik. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ya ampun, gue kayak opening Tribun Live ya jadinya ya. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Duta Kopi Indonesia ya, bener kan? Duta Kopi Indonesia. Duta Kopi Indonesia 2019. Oh, jadi seluruh Indonesia. Tapi masih menjabat sampai sekarang ya. Kenalan dulu dong. Siapa sih namanya? Biasanya kan diperkenalkan. Ini memperkenalkan. Perkenalan diri aja nggak apa-apa, dia mandiri. Ya, perkenalkan nama saya Axel Alfayet BGR. Biasa dipanggil dengan nama Axel. Saya juara 2 putra Duta Kopi Indonesia 2019. Itu nama asli. Nama asli Axel. Axel Alfayet BGR. BGR. BGR singkatan. Ya singkatan. Oh, singkatan. Oh, apa itu? Bintang Hilal Ramadan. Oh, sangat panjang ya namanya. Kalau ujian tuh tipe yang nama belum selesai, temennya udah selesai ngumpulin gitu. Kepo ya kita sama namanya. Iya, karena BGR. Tapi kalau ngomongin soal kopi sih, Apa? Lo bukan gue bukan nggak suka kopi? suka kopi. Nggak suka kopi? Tapi anak gue doyan sih. Iya. Iya, anak gue itu malah tiap pagi dia minta kopi. Jangan-jangan anak lo bukan anak lo? Enggak. Apa sih? Nggak tahu. Dia bukan ini, maksudnya bukan mirip gua ya. Iya, dia pertama kali minta kopi. Orang sebelum sekolah aja dia minta bikinin kopi. Oh ya? Beneran Itu kayak sih. gue waktu kecil sih. Karena memang dari sama neneknya itu disuruh minum kopi gitu. Gue nggak tahu sih ini bener apa enggaknya, tapi kalau buat nenek gue, mertua gue sih lebih tepatnya itu untuk menghilangkan biar nggak kejang-kejang. Ya, biar nggak sawan gitu nggak sih? Kalau dia ngomong, gue nggak tahu itu bener nggak? Kira-kira bener nggak? Pendapat Duta Kopi. Kita belum belajar ke unsur senyawanya sih, cuman kita kalau untuk mengurangi ngantuk itu pasti. Oh gitu. Bisa buat mengurangi resiko penyakit jantung dan masih banyak lagi sih manfaat kopi sebenarnya. Iya tuh. Kalau kata gue tahun depan neneknya anak lo jadi duta kopi. Nggak tahu. Enggak ya. Tapi kalau ngomongin soal anak gue kan lagi sekolah online nih. Jadi kemarin itu gue kan lagi libur. Kebetulan dia sekolah. Oke. Jadi gue baru tahu ternyata sekolah online itu memang nggak enak ya. Gue baru sadar gitu sama anak gue. Dia ya cuman di HP, layar HP gitu. Dan kemarin itu dia belajar soal ciri-ciri orang tua. Iya, suruh mengenalkan ciri-ciri orang tua gitu. Oh. Dan gue liatin aja. Dan gue kaget dong pertama kali. Coba Gendis, sama anak gue kan Gendis. Coba Gendis sebutkan ciri-ciri orang, ciri-ciri ayahnya. Lo tau gak yang pertama kali disebut apa? Gendut. Ketawa dong seluruh kelas dia kata. Waduh kata gue. Wah kacau. Ini salah apa? Gendut. Brewokan. Anak lo emang gak salah sih bang. Iya benar. Ya? Benar. Jadi gue memutuskan untuk tidak kurus cuy. Oke. Gue takutnya nanti kalau gue kurus terus anak gue hilang dia bingung. Ayah yang mana? Yang mana? Yang gendut? Coba anak gue yang ditanya. Oh, enggak jadi. Gila. Gue belum punya anak. Tapi balik lagi ke kopi tadi. Itu gimana tuh duta kopi itu gimana pemilihannya? Nah, jadi Duta Kopi itu diselenggarakan oleh di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Oh iya. UMKM Republik Indonesia. Nah, jadi acara kemarin itu di Gedung Smesco pas acara Rembuk Kopi Nasional pada tahun 2019. Mungkin bisa lebih dekat lagi Axel. Operator yang di sana Cabut begini. aja. Cabut aja kali ya. Nah, jadi pemilihan Duta Kopi itu diawali dengan beberapa rangkaian gitu. Untuk acaranya itu bernama Rembuk Kopi Nasional. Nah, salah satu rangkaiannya itu adalah pemilihan Duta Kopi Indonesia. Untuk pemilihan Duta Kopi Indonesia sendiri itu seluruh Indonesia itu mengirimkan perwakilannya gitu. Bisa sih lebih dari beberapa perwakilan untuk daerahnya, tapi akan disortir lagi yang akan dikarantina di Jakarta. Di Jakarta itu kalau nggak salah di Kementerian Perindustrian kalau nggak salah pada saat itu. Nah, jadi dipilihlah 10 pasang nih yang bisa dikarantina di Jakarta saat itu. Nah, alhamdulillah saya kepilih tuh dari 144 peserta yang dipilih 10 pasang wanita dan pria.
Jadi yang masuk itu provinsi yang masuk 10 besar itu Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Tangerang, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan saat itu. Nah, Berarti banyak yang dari Sumatera ya? iya karena kelebihan kopi di Indonesia kan lebih dominan ke Sumatera gitu, apalagi Lampung kan terkenal dengan robustanya gitu. Iya sih. Tapi kan kalau misalkan di beberapa ajang gitu ya, itu kan Iya. pemilihan yang untuk biasanya naik ke nasional itu yang dari misalnya ada Duta Kopi Lampung dulu gitu, menang itu dulu, terus habis itu naik ke nasional gitu apa gimana? Iya. Nah, jadi kalau sebenarnya udah ada perwakilannya seperti itu, udah ada pemilihan duta kopi di daerahnya masing-masing. Nah, itu baru kalau mereka mau mengikut sertakan diri ke nasional, ya berarti lebih mudah dong. Jadi nggak dipilih-pilih lagi gitu kan, difilter lagi gitu. Tapi kalau yang belum ada di daerahnya pemilihan duta kopi daerahnya belum ada, nggak apa-apa mewakili putra-putri daerahnya untuk pemilihan duta kopi di nasional gitu. Jadi tergantung aja ya Tergantung gimana daerahnya gitu. Tapi kalau- Janji ulen deh. Udah kita di sini aja paling benar ya kan? Jadi duta kopi paste aja. Ya benar sih. Enggak, gue enggak suka kopi paste. Sama gue juga. Tapi tadi kan Bang Isan bilang dia nggak seberapa suka kopi, tapi anaknya suka ya. suka. Kalau apa Excel sama Kiki, kalau Excel dulu deh, dia kan duta kopi. Awal suka sama kopi dan tertarik sama kopi itu gimana sih? Awal suka sama kopi itu justru saya pas ikut duta kopi. Karena saya dulu sama kopi itu biasa aja gitu. Kalau ada ya udah diminum, kalau nggak ada ya udah gitu. Nah, kalau setelah ikut duta kopi, kalau nggak minum kopi sehari itu kayak pusing gitu. Nggak semangat gitu menjalani hari gitu. Nah, jadi saya tahunya kopi itu, kenikmatan kopi itu di duta kopi setelah field trip ke Bandung saat itu ke Cikole di kopi luwak. Dan juga beberapa instansi-instansi yang mengurusi tentang kopi ini seperti kapal api dan sebagainya saat itu, dan di situ diajarkan bahwa peluang kopi di Indonesia itu sangat besar gitu loh, bahkan di dunia gitu. Karena katakanlah seperti kalau krisis di ekonomi tertentu, orang kalau misalnya kalau harga beras naik, orang pasti akan memilih ke jagung gitu. Kalau kopi ini walaupun naik segala apapun, orang yang tetap ngopi tiap pagi tetap ngopi gitu. Jadi kurva grafik untuk penurunan inflasi untuk kopi sendiri itu kecil gitu. Jadi bagus untuk prospek kedepannya di dunia. Dan sekarang kayaknya budaya minum kopi tuh kayak udah ini banget ya. Gak sih? Udah kayak anak-anak muda. Kalau dulu kan kopi tuh identik sama bapak-bapak gitu, bapak-bapak gitu ya. Ya kan? Dukun biasanya gua tahu. Kopi hitam pahit itu. Iya kan. Sekarang kan udah banyak banget macamnya ya, kayak ada vanilla latte, banyak cappuccino. banget deh. Pokoknya yang keren-keren gitu deh. Kalau Kiki, lo suka kopi gak sih Ki? Wah, suka banget gue. Biar nyambung aja ya ngobrolnya ya. Ngenakin aja ya. Iya. Oh enggak, memang suka ya. Memang Ini suka. Banyak. Kalau gue tuh kan gue baca-baca kan ya. ini lu suka bener apa memang? Biar diajakin aja abis ini ngopi yuk gitu. Gua nggak percaya. Sumpah, parah banget. Gue kan baca-baca ya soal kopi gitu. Waktu itu gue emang tertarik banget gitu kan. Ternyata kalau yang gue baca sih katanya kalau misalkan orang tuanya itu suka minum kopi, peluang anaknya untuk suka kopi itu lebih besar gitu. Bener sih. Nah, terus kayak orang tua gue tuh emang udah suka banget kan sama kopi. Jadi ya sama kayak anaknya Bang Isan. Gue tuh dari kecil udah dijejelin kopi gitu loh. Dia sama anaknya Bang Isan. Papa tuh anak. Enggak ya. Terus habis itu kayak yang dari situ udah kebiasaan gitu kan. Karena gue juga tiap hari ngelihat kayak orang tua gue tuh tiap hari pasti kopi gitu kan. Jadi gue juga jadi yang gimana sih rasanya kopi gitu kan. Terus udah gue minum ternyata enak juga gitu kan dari gue kecil kan. Dari gue kecil terus sampai sekarang yang kalau dulu cuman yang emang kopi hitam doang kayak bapak-bapak. Terus sekarang banyak banget variannya. Jadi gue suka banget sih dari situ. Dari orang tua gitu. Kalau Excel orang tuanya suka kopi juga kan? Enggak justru. Makanya saya bilang tadi saya suka kopi setelah saya ikut duta kopi gitu. Jadi kalau untuk mengetahui sesuatu kita kayaknya harus terjun dulu biar mengetahui kita suka atau tidak sukanya. Lo Len? Gue juga yang suka kopi banget sih. Gue beneran Bang. Bang, lo nggak kenapa tahu. sih, Bang? Dia tuh kayak nggak percaya gitu loh. gitu. Dia nggak tahu kita sering ngopi bareng. Iya emang iya ding. Oh, ngopi bareng lu curhat lo ya? Berdua ya? Iya. Ya iyalah. Ada yang nangis enggak? Ada yang nangis enggak? Lo yang nangis. Sekarang nggak diajakin. Ya kan? Gue tuh suka banget sama kopi gara-gara itu tadi. Jadi di rumah tuh ada budaya di mana ibu gue tuh setiap sebelum masak itu pasti ngeracik air dulu, ngerebus air dulu, terus pasti bikin kopi. Yang dimana waktu gue TK tuh kan pasti dibikinin
ibu gue bikin kopi, bapak gue bikin teh, gue sama mbak gue dibikinin susu gitu kan ya, anak kecil gitu. Tapi gue nggak minum susunya, yang gue habisin kopi ibu gue gitu. Jadi besok lagi ya gue dibikinnya kopi karena dia nggak kebagian kopi dia gitu. Nah gitu, sampai gue tuh SMA sih paling edik sama kopi. Gue tuh sekolah tuh banyak kopi bang, jadi gue tuh pagi-pagi ya nyeduh kopi, gue bawa ke sekolah di tumbler gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Jadi lu sih, bukan lu inilah pengopi senior lu ya. Dibanding sekarang ya. Waktu itu masih Oke, junior gue enggak ya. Sombong sekali ya di depan duta kopi lo ini. Oke. Tapi kalau gue memang gak suka sih dari awal. Gue memang dari awal gak pernah diminumin kopi, minumnya susu terus. Kelihatan lah pantesan ya. ya. Kelihatan. Kelihatan. Sehat. Tapi sebenarnya minum kopi itu juga sehat ya. Tapi mungkin kalau kopi susu gue suka. Tapi susunya yang lebih banyak. Oke. Kopinya sedikit Lebih aja. ke susu rasa kopi ya kan. Tapi gue kalau minum-minum kayak yang cappuccino atau apa gitu, oke sih. Maksud gue masih bisa lah diminum gitu. Apalagi yang sekarang kan lagi banyak tuh kopi-kopi yang dijual di ini gitu apa? Di cup. Ya, bukan di cup, yang cuman dijual di minimarket kan, itu kan kopi-kopi gitu. Kopi Itu kan kemasan. meskipun gue yakin ini mah isinya gula semua kan. Tapi ada lebih banyak nama gula kopinya gitu Tapi kan. gue suka aja gitu. Tapi kalau untuk kopi hitam sekali yang langsung diseduh gitu, oh kayaknya enggak deh. Dulu pernah nyobain kopi yang Arabica. Kalian udah pernah nyoba kopi Arabic belum? Kan sekarang kan udah. gue tahu gue sih kopi itu cuma ada 2 ya. Arabic dan Robusta bukan? Atau ada yang lain? 4. Ada 4 apa aja tuh? Arabica, Robusta, Excelsa, sama kopi luwak. Excelsa kayaknya karena nama dia deh emang ya. Bukan, emang ada Excelsa. Oh, ada Baru 4. denger gue yang terakhir kayak gimana? Dia kopinya itu cenderung lebih lebih besar biji kopinya itu, dan sekarang banyak peminat itu udah turun banget, jadi cuma beberapa orang yang masih nanam. Di Lampung masih ada kok di daerah. Excelsa itu dia jenis, maksudnya biji kopi kayak gimana? Biji kopi yang ditanam di bawah ketinggian di bawah 500 meter. Kalau Arabica kan di atas 2000 meter. Kalau Robusta di bawahnya gitu. Tapi kalau untuk ini lebih rendah lagi, dan rasanya itu pasti juga lebih beda gitu. Dan para penikmat kopi Excelsa ini nggak sebanyak penikmat kopi Arabica dan Robusta. Terus satunya lagi apa tadi? Kopi luwak. Luwak. Oh iya. Oh itu Termasuk jenis kopi. jenis kopi ya? Oh itu berarti nggak termasuk di Arabica sama Robusta gitu ya? Kalau misalkan di luwak beda lagi. Oh. Tapi gue kemarin tuh nyobain kopi Arabica cuy. Oh langsung level tertingginya. Espresso. Oh. Ini nih inti dari Lu udah kopi. ngerasa keren gitu kan ya. Enggak dicoba gue kayaknya kena jebak gitu. Pas habis minum itu pusing cuy 2 hari. Pusing udah bawaan buntu. Tapi kalau untuk Arabica sebenarnya untuk kadar kafeinnya kan lebih rendah daripada Robusta, tapi tetap pusing. Tapi pusing banget. Mungkin karena nggak biasa minum Karena memang kalau kata si orangnya itu emang kalau kopi bagus, kalau memang orang nggak suka itu awalnya memang pusing banget katanya. Itu adalah kopi terbaik katanya. Itu namanya specialty. Gitu makanya gue nggak doyan sih. Mendingan susu. Makanya lu jangan nyoba yang espresso dong. Itu kan emang lebih pekat gitu nggak sih? Ya lebih pekat lebih. Saripati kopinya. Ya. Kalau ditambah air jadinya americano. Oh, kalau ditambah susu cappuccino. Iya. Itu beda lagi tuh. Barista itu. Seru ya. Iya tapi kalau gue kalau udah ditambah campuran-campuran gitu gue masih minum lah. Gue dikit-dikit tapi nggak tiap hari. Padahal yang bapak-bapak dia ya. Kita yang anak-anak muda kan dulu kan identiknya tuh yang kopi tuh bapak-bapak pagi-pagi minum kopi gitu. Sekarang anak-anak muda nih. Asli. Jatah kita nih untuk banyak-banyak ekspor soal kopi ya. Malah yang bapak-bapak, Assalamualaikum. Wah, apalagi kopi buatan kawan kita. Wow. Kenapa? Enggak mau gua. Ntar kasih racun. Inisialnya Bembeng ya? Ya gitu lah. Tapi lo jadi nggak punya kebiasaan kan kalau Nggak. teman-teman kantor kita kan udah kebiasaan ngopi gitu, mau kerja gitu, atau kalau lagi ngantuk dikit, meleng dikit gitu kan, bikin Kopi, gitu. gitu. Kalau nggak ya bang ya? Kalau gua enggak. Gua kalau ada susu deh. Kalau nggak ada, Hah? ya udah gue diem aja. Kalau nggak ada ya udah gitu. Paling minum air putih. Kalau nggak ada teh. Oh teh, ya. Teh, oh ya gua lebih teh sih. Green tea, chamomile. Tahu lah. green tea. Gua lebih tahu. Ngerti. Tapi kalau Padahal baru baca tadi. tiap hari ngopi gitu nggak sih? Iya, hampir tiap hari. Apa biasanya? Kalau saya americano. Yang Tahu nggak lo Americano? Oh, tahu. americano, tapi lebih apa namanya tuh? Untuk single originnya saya lebih suka di Antoraja sih, karena lebih soft dia.
Oh iya itu tuh biji-biji kopi itu kayak Toraja, Gayo segala macam Beda. itu apa tuh? Bedanya dari mana? Bedanya gini. Itu pertama kali itu masuk klasifikasi Arabica apa Robusta? Nah, kalau untuk Gayo, Aceh Gayo sendiri itu Arabica. Kalau untuk Toraja itu masih Arabica. Tapi kalau untuk Lampung itu Robusta. Robusta iya loh. Nah, bedanya itu dari makanya dari awal penanaman kopinya saja itu udah beda pasti sama yang nanam yang di sembarangan sama yang nanam yang spesial gitu loh. Diperlakukan dengan spesial gitu. Nah, itu disebut namanya itu specialty gitu. Oh, dirawat seperti anak sendiri. Oke. Jangan dilanjutin. Lo kebanyakan nonton Itu film. kayaknya lebih ke iklan gak sih? Iya. Iklan. Dia bilang iklan. Kita berantem aja di luar, jangan di sini. Enggak ya? Enggak ya? Nah, jadi ketinggiannya, cara pencuciannya dan juga pemetikannya. Kalau untuk specialty itu kan diperlakukan dengan spesial. Jadi dipetik itu hanya untuk kopi-kopi pilihan terbaik gitu. Nah, untuk proses pencuciannya pun mereka itu diperlakukan spesial juga gitu loh. Makanya kopi-kopi yang berkualitas itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan kopi komoditi. Komoditi itu jenisnya yang sering kita temuin di warung-warung. Komoditi, kopi tubruk itu Jadi komoditi yang maksudnya itu tidak diperlakukan dengan spesial gitu. Ya udah kalau ngambil pun yang kuning ambil aja, yang hijau ambil aja, merah ambil aja gitu bijinya. Jadi rasanya pun beda gitu dengan kopi-kopi yang diperlakukan dengan specialty tadi gitu. Karena setahu gua kopi itu kan buah cuy. iya. Benar nggak? Kopi itu buah. Iya. Dan itu rasanya katanya kalau memang bagus manis. Manis, ya. Tapi gua nggak pernah tuh merasakan kopi manis. Selalu pahit gitu ya? Iya sama kayak hidup. Oh. Enggak. Bawaan buntu tadi bukan? Jadi Ki, lo diperlakukan spesial nggak Ki? Oh, ya jelas lah. Kopi kan maksudnya. Oh iya. Kalau kopi diperlakukan spesialnya kayak apa itu? Dikasih ditraktir makan terus atau di WA? Enggak sembarang. Enggak. Hari, Dari penanamannya, dari pupuknya, dari lingkungan di situnya gitu loh. Terjaga suhunya gitu. Itu yang diperlakukan dengan spesial. Dan juga pencuciannya juga berpengaruh sih dan sama roastingnya. Gimana sih kita cara ngerostingnya itu. Kalau untuk kan kopi itu ada 3 jenis juga tuh, ada light, ada medium, sama ada dark. Nah, yang light ini biasanya yang kopi menghasilkan cita kopinya itu lebih manis dia. Oh, yang lain. Beberapa barista yang bisa menyeduh kopi dengan light dan medium ini dia bisa hasil dari penyeduhannya itu bisa seperti rasa buah gitu, seperti buah pisang, nanas segala macam gitu. Keju juga Itu bisa. bukannya produk gagal ya? Maksudnya kopi rasa pisang gitu? Bukan, itu penyeduhan. Nah, makanya itu ada diperlombakan di saat Duta Kopi Indonesia itu ada juga lomba barista Indonesia gitu. Jadi gimana caranya lo tuh nyeduh dengan jenis satu kopi yang sama, tergantung nyeduhnya kayak mana, di suhu berapa segala macam, nanti menghasilkan rasa kopi yang berbeda pastinya. Itu berpengaruh. Makanya barista itu ya harus banyak ilmunya gitu. Tapi gua kemarin tuh dengar kopi itu sekarang tuh udah mulai banyak macamnya ya. Maksudnya ada kopi rasa nangka, rasa pisang gitu. Jadi dia tuh udah di otak-atik gitu. Jadi ibaratnya kopinya nih kalau dekat sama pohon pisang bisa kebawaannya. Oh gitu. iya. Bener nggak? Benar, Katanya itu gitu. benar. Jadi ada kopi yang ditanam di samping pohon jengkol, dia akan ngerasa pohon jengkol juga sedikit banyaknya gitu. Karena mempengaruhi tadi tuh iklimnya tadi tuh sama si tanah yang diserap untuk karena kopi itu paling gampang, dia paling sensitif sih sebenarnya kopi itu. Tanamannya paling sensitif. Dipengaruhi gitu ya? Nah, itulah spesial tadi itu diperlakukan dengan spesial agar rasanya pun sempurna kopi seutuhnya gitu. Tidak dengan komoditi kan, yang Tidak kopi dengan yang jengkol gitu ya? kopi-kopi yang sembarangan aja gitu, bahkan penyeduhannya ya udah gitu, ada yang kayak telindes apa gitu pas penjemurannya gitu kan. Nah, makanya harga specialty lebih mahal. Rasa aspal berarti kemarin. Ya itu berarti komoditi. Enggak gitu. Rasa aspal. Bagi kopi luwak juga. Terus gue mau nyoba kopi gue sebelahan sama duit. Aduh. Jadi Kopi rasa setidaknya duit ya? kalau nggak ada duit kita Bisa minum ngerasain kopi. duit gitu ya? Alhamdulillah masih kerasa duit. Alhamdulillah kerasa duit gitu. Tapi kalau misalkan lo orang kan sekarang banyak banget ya kayak kedai-kedai kopi gitu. Lo orang bingung gak sih? Kan sekarang banyak banget yang kayak menunya gitu. Iya. Ada vanilla latte, ada creamy ini, ada ABCD. Bingung gak sih? Sempet bingung sih, kalau gue ya, gue langsung nyamber ya, dan mereka langsung ngeliatin ke gue gitu. Maaf permisi, sender mau jawab dulu nih. Gue sempet bingung sih, apalagi kan kedai kopi sekarang banyak banget ya, banyak banget macemnya, Asli. ada yang
pokoknya macam-macam deh, ada yang bisa sambil glesoran gitu. Glesoran apaan sih dah? Maksud gue bisa sambil rebah-rebahan kayak gitu kan, sekarang banyak banget macamnya, terus menunya juga banyak banget. Gue sempet bingung sih, dan sempet juga kayak yang kalau lagi gue suka ke kedai kopi yang lagi nggak rame gitu, jadi gue bisa nanya-nanya nih dari mana kopinya kayak gitu loh bang. Gue kan penasaran anaknya. Nanya-nanya terus ya itu lebih nah ini dibikinnya dari apa, ini tuh apa, kan banyak banget tuh V60 segala macem, manual brew dan lain sebagainya, itu banyak banget kan. Jadi ya gue nanya, gue cobain satu gitu. Kalau Excel gimana? Kalau aku tetap enggak. Kalau walaupun banyak sebanyak apapun, kopi. Iya bener guys. aku tetap minumnya itu jenis minuman americano, kalau nggak espresso itu aja. Udah suka banget Dan sama no itu sugar pastinya. Oh. Karena jadi ini banget ya, kerasa banget ya berarti ya. Kerasa enaknya. Karena orang kan tahu stigma kopi itu pahit. Padahal enggak, pahit itu cuma 1000 rasa ke 1000 dari kopi. Padahal rasa sesungguhnya kopi asli itu adalah ada manis, ada asam, ada segala macam berbagai macam rasa. Tapi orang yang tahu cuma pahit, jadi stigma mereka tuh pahit. Kalau saya mengatakan kopi itu manis, jadi yang saya rasain itu manis. Jadi kalau pakai tambah gula saya nggak mau gitu, karena udah manis saya bilang. Pahit gitu ya. Gue kemarin pesan kalau bikin kopi, gue biasanya kopinya 1 sendok, gulanya 5 sendok. Buset. Bang, lu yang ada obesitas bang. Nggak baik kopi. Sumpah. Iya, tetap aja kerasa pahit. ada rasa pahitnya gitu. Gue berdekat sih. Makanya gue kalau misalkan ke kedai-kedai kopi gitu ya, gue nanya sih, ini digimanain kata gue kan. Gue juga kan, kita tipe yang kayak apa dulu nih yang mau kita minum nih, apa nih? Kalau ini gimana? Oh ini diginin mbak, segala macam. Kok banyak banget kata gue kan. Kayak gue ke tempat ke kedai kopi yang ini beda gitu kan. Akhirnya yang gue beli adalah kopi susu. Itu udah paling aman gitu ya. Iya. Oh, itu pasti barisannya langsung cewek tuh. Oh iya sih, ada beberapa. Pernah digituin? Iya pernah, kayak gini. Kak, ini kan banyak banget tuh menu gitu kan. Kak, yang bagian yang manis ini kak gitu. Gue kayak yang ya kan mau naik dulu loh ini tuh. Maksudnya gue kan pengen tahu gitu. Gue mau minum yang lainnya juga. Kak, kopi susu sebelah sini kak. Ini yang manis-manisnya gitu. Oke deh. Yaudah, oke deh. Gue akhirnya pesen ini juga gitu. Karena kayak ya udah stigmanya kayak gitu. Padahal kan nggak semua cewek, nggak semua cewek. Tapi gue kalau ngedate nggak pernah gue ajak ke kafe deh. Mahal. Duit gue. Oke. Ya bener sih lo. Gue tahu. Gue lebih pilih ke bakso aja. Oh, iya. Minumnya juga air putih. Sehat kan? Sehat. Ya sehat, apalagi air putih hangat. Air putih hangat. Sehat. Gak boros lagi kan? Sebel banget gue. Tapi bener, gue kalau jarang sih gue ke kafe-kafe kayak gitu. Beneran. Kenapa? Selain karena mahal, kenapa? Enggak sih, kalau mahal kayaknya ya relatif lah. Kan banyak juga sih sekarang kafe-kafe yang murah gitu. Gue tetap nggak bisa nikmatin aja. Gitu. Lo pasti nggak bisa pandang-pandangan gitu kan. Kalau bakso kan gue lebih bisa nikmatin gitu. Kalau kopi gue nggak bisa. Oh gitu. Tapi gue pernah sih ada cerita. Jadi gue pergi sama gebetan gitu bang. Nah gue kan suka kopi gitu. Jadi gue setidaknya ngerti lah manual brew. Terus manual brew gitu. itu apa? Manual brew itu apa? Manual brew itu ya Allah tanya sama. Gue taunya duta cold brew kopinya doang. Kalau manual brew itu apa? Itu proses penyeduhannya yang manual gitu. Oh, yang biasa manual aja. brew. Yang kayak tubruk gitu nggak sih? Iya. 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 Nah, Kalau V60 dia pakai filter. Oh ya, yang macam gitu ya, gitu. Dia lagi sama sifon dia lebih pakai apa namanya itu ada saringannya gitu. Dan keluarnya pun tetes gitu. Nah kan yang nggak ngerti kan ya gitu deh, dan dia sok ngerti gitu bang. Kayak lo pesan Ngerti apa ya, kata gue ngerti kan, lo pesan apa kata kan, gue mau ini aja deh, ini bang yang paling kopi yang paling ini apa, yang paling ininya lah Enak gitu. enak gitu, yang paling Best seller recommended gitu. Tapi yang kopi banget kata dia kan. Dan itu dia pesan espresso kan pahit Iya, kan. sama kayak Ya kan dia pesan espresso pahit, Sama gue kayak kayak yang nggak mau yang ini aja, nggak mau, gue mau ini aja gitu kan. Iya. Kayak Biar dia cowok merasa- banget gitu kan. dia ngerasa keren gitu kan, kayak ya udah deh gitu. Akhirnya minum kayak dia, gue merhatiin espressonya ini orang beneran ngerti kopi gak sih gitu kan. Yaudah gue liatin, ya ampun pahit kan lo, mampus gitu kan. Ini gak dihabisin, iya bentar pelan-pelan aja kok kata dia gitu. Dalam hati gue, mampus lo pahit lo. Tapi gue juga pertama kali gitu cuy. Pertama kali gue ke salah satu kafe sama teman-teman, gue bingung pesan apa. Espresso ini kan maksud gue nama yang bukan Nggak asing umum, nggak gitu asing ya. ya. Maksudnya
ada kopi gitu yang enak gitu, mereknya espresso gitu. Gue kira itu pesan espresso, pas datang cuma segini cuy, kecil. Iya. Apa ini? Teman-teman gue tuh pada apa pesan yang ada pom-pomnya di atas. Oh, yang ada latte. Oh, pokoknya enak banget kalau gue Ngeliatin teman-teman. Ini apa ini? Kok punya gue mahal Kecil banget. Terus harganya juga lumayan kan? Kecil banget. Terus katanya harus sekali minum tuh katanya. Harus sekali cep gitu kan, baru terasa. Jadi gue minumin pelan-pelan dikit pahit. Nyesel gue beli. Tapi lucu sih deh ya kayak gitu. Ada gak cerita Ki di kedai yang apa gitu? Ada. Apa tuh? Gue lebih ke ini sih nyoba-nyobain itu tadi soal apa? Gue juga pernah kejebak soal espresso itu sih, karena gue nggak tahu kan awalnya. Banyak yang kejebak ya. Jangan kejebak lah mbak. Apa dong? Saya nggak tahu. salah Salah milih kejebak. Kejebak jadi kesannya negatif banget espresso padahal. Padahal kan memang intisarinya orang yang memang expert sama kopi pasti pilihnya espresso. Iya dulu kan, mas. Pokoknya waktu masih gue nup gitu, terus terus Udah pro nih. lumayan lah. Terus kayak gue tuh ngantuk gitu kan, kerjaan banyak gitu. Udahlah gue ke kedai kopi kan, gue bilang Mbak yang ini ya, gue nggak tahu waktu itu namanya adalah espresso. Gue bilangnya gini, Mbak kopi susu tapi yang pahit ya, jangan yang manis, kata gue. Kopi susu yang pahit ya. Terus oh espresso ya Mbak maksudnya kan. Untung dia nggak ngomong ngaca gitu enggak ya. Terus ya udahlah Mbak ya pokoknya itulah kata gue kan. Terus habis itu pas dateng ya itu sama kayak Bang Isan itu kan kecil terus kok pekat banget kata Iya, gua kan. iya. Pekat banget terus habis itu gue cicip ya Allah kata gue ya Allah ini pahit banget kata gue itu baru pertama kali kan, makanya kata gue kejebak itu ya itu. Kata gini ya Allah pahit banget dia nyebut Allah sampai bener-bener. Makanya gue udah nggak lagi, makanya dari situ gue makanya tahu ini adalah namanya iya, espresso dan iya. itu gue kayaknya nggak lagi untuk Oh, nggak mencoba lagi. itu. Sebenarnya gini loh, yang orang-orang nggak tahu bahwa base dasarnya dari minuman yang kita minum sekarang itu base-nya espresso gitu loh. Iya. Jadi kita nggak bisa lepas dari espresso gitu. Mau minum kopi susu segala macam apapun jenisnya, mau kopi kekinian pun ya base-nya pasti espresso baru dicampur dengan rasa-rasa lain. Iya. Jadi jangan Jadi besok Diluruskan ya sama duta kopi. Iya. Jadi besok kalau lo pesan espresso jangan lupa bawa kopi sendiri dari susu dari rumah, gula dari rumah. Ditambahin. Nggak, ngapa kalau Lumayan pesan- biasanya dapat 2 cangkir bisa tuh. Oh gitu. Oke. Sok gitu. Jadi Iya. biar hemat gitu. Biar Aduh, hemat. iya. Ya Allah. Ya Allah, ilmunya Bang Isan. Iya, gitu. Tapi kalau kemarin yang juara 1 kemarin siapa sih? Dari namanya Ian Muhazan dari Sumatera Selatan. Ini cewek cowok atau cowok? Cewek cowok. Cewek Satu cowok. se- Oh, jadi satu tuh ada satu juga yang. Pasang- Iya, ada pasang gitu. satu, ada juara 2 sama juara 3. Terus kemarin di dalam kontes itu apa aja sih yang ditanyain sama juri-juri? Ditanyain lagi. Sebenarnya sih itu unpredictable question buat kita. Karena apa? Yang ditanya itu ya seputar kopi pertama, yang kedua soal kepribadian sih. Karena bagaimanapun juga kita adalah seorang duta. Kita gambaran orang lihat duta kopi, oh lo dari kamu gitu kan. Kalau kamu seperti itu berarti orang anggap itu kopi seperti itu gitu. Nah, jadi lebih ke situnya. Makanya kemarin tuh kayak yang menang dan tidak menang tuh jadi kemarin tuh kayak orang tuh kaget gitu. Hah, ini harusnya menang gitu. Gitu. Saya juga kaget saya bisa masuk 3 besar gitu kan. Sedangkan prediksi beberapa orang segala macam saya nggak masuk gitu kan. Cuma masuk sampai 5 besar aja sepertinya. Itu ditanyain pas pertanyaan kopi apa? Pertanyaan kopi yang saya dapat itu dari Dewan Kopi Indonesia yang dia pertanyaan saya itu dapat apa dalam bahasa Inggris saat itu saya dapatnya jadi zoom gitu. Bisa semua teman-teman udah selesai semua dalam bahasa Indonesia, saya dapatnya yang English saat itu. Nah, jadi diberikan waktu beberapa detik kan langsung jawab kan di atas apa namanya tuh? Panggung. Di atas panggung gitu. Dan kebetulan di situ ada ibu dari Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak saat itu. Jadi saya Iya, pastilah itu. apalagi ditanya dalam English kan. Jadi ya udah saya udah siapin semuanya, ya udah saya jawab. Apa tuh pertanyaannya? So if you are accepted to be being the coffee ambassador of Indonesia, what you like to do? Nah, saya bilang gini. In the first time when I chosen being the ambassador of Coffee Indonesia, I'd like to persuade my friends to join in to drink coffee because in their stigma, coffee is bitter, but it's more than that. Pokoknya kayak gitulah. Saya jawab itu
Dan saya itu intinya dari pertanyaan dari jawaban saya itu kalau saya jadi Duta Kopi Indonesia terpilih nantinya di 2019 ini, saya ingin di lingkup yang terdekat dulu gitu. Kayak teman, keluarga. Saya ingin mempromosikan mereka bahwa kopi ini seperti ini loh gitu loh. Kopi itu enak kok aslinya gitu, nggak pahit gitu loh. Kalian harus coba yang ini kopi yang specialty, apalagi yang luwak gitu loh. Dan sampai luwak aja kan menjadi kopi termahal di dunia sekarang. Sekilo hampir 4 juta 5 jutaan kan. Nah, jadi banyak orang di saat saya ke Cikole kemarin itu banyak banget justru orang luar negeri semua yang ke Cikole itu gitu loh. Sedangkan mereka menyukai, kenapa kita tidak gitu loh. Nah, bahasa dari kita dulu gitu loh. Jangan langsung kalau saya ingin menjadi Duta Kopi Indonesia, saya terpilih jadi Duta Kopi Indonesia, saya akan membawa nama saya ke ajang internasional gitu. Jadi saya sih itu belum gitu, nanti gitu, dari hal-hal terkecil dulu. Karena hal-hal yang besar kan berawal dari hal-hal kecil yang disepelekan. Iya benar. Harus ajak nongkrong dulu teman-teman ngopi. Nah, makanya kalau sekarang mungkin gue jarang sih, karena jarang ada yang nongkrong kopi sih. Hah? Jarang ada yang nongkrong kopi, apa tuh? Jarang ajak. Oh, jarang ada yang ngajakin. Iya sih, kita juga kalau nongkrong memang gak pernah ngajak Bang Isan ya kan? Iya. Emang sih. Benar harus dari lingkup terkecil dulu. Keluarga, teman, kerabat, nah baru nanti ke skala besar. Tapi ngomongin kalau kopi luwak itu di seluruh Indonesia bisa dibudidayakan atau cuman di daerah-daerah tertentu sih? Bisa dibudidayakan di seluruh tempat di daerah Indonesia pun bisa gitu. Nah, tergantung si pemeliharanya lagi, karena banyak orang di daerah-daerah yang panas. Udah kopi penanamannya kan rata-rata kan harus di ketinggian berapa, makanya banyak orang yang membudidayakan jenis kopi luwak ini di daerah-daerah yang tinggi juga gitu, seperti ya kalau di Lampung kan pesisir barat gitu, kalau di Bandung itu di Cikole, kalau di Bali itu kalau nggak salah itu di Kintamani tadi, Ubud, pokoknya daerah dingin gitu. Nah itu buat menunjang mereka, jadi asupan mereka kopinya itu pilihan bagus dan menciptakan luwak kopi yang nanti di beef gitu kan. yang apa namanya itu yang bagus juga, berkualitas juga. Tapi karena emang ada luwak kopi itu emang ada gitu, jenis lightnya gitu. Oh ada. Makanya tadi yang saya bilang itu ada light, jadi ada bukan nama produk ya. Tapi dia ketawa, jadi gue juga ikut ketawa. Tapi kalau gue taunya sih kalau cara kan ada dua, yang gue tahu itu luwak itu yang paling bagus itu katanya dikepar aja. Jadi di kebun kopi dikepar. Terus karena luwak itu dia prosesnya itu cara makannya dia tuh makan yang hanya yang terbaik, biji kopi terbaik. Bener. Jadi bukan luwak di kandang terus dikasih makan kopi gitu. Itu katanya sih itu kurang. Tapi yang kalau bagus kayak gitu. Yang jadi pertanyaannya gimana cara nangkapnya lagi tuh luwak? Nah, tergantung penangkaran luwaknya. Kalau di alam terbuka ya mereka itu kabur dia. Tapi emang bandar ya kan. Jadi tapi orang luwak itu emang enak banget ya sih kopinya? Menurut saya sih enak banget di bawah ya di atas Toraja lah ya. Yang saya rasain enak karena kopi luwak itu pertama itu bagus buat kesehatan, karena apa? Kandungan asid atau asam yang ada di kopi luwak itu lebih kecil. Jadi setara dengan 4 cup kopi biasa dengan 1 cup kopi luwak itu tingkat asamnya gitu. Lebih aman gitu nggak sih untuk kebalik lambung? Berarti yang luwaknya 4 cangkir, yang si kopi biasa yang 1 cangkir. Jadi 4 lebih asam jadi ya? Lebih asam. Kopi biasa gitu. Tapi kalau kopi luwak ini kan udah diproses dengan apa namanya itu asam lambung yang ada di dalam perut luwak, jadi menghasilkan kopi-kopi yang soft gitu. Jadi makanya banyak pecinta kopi luwak ini berasal dari kayak negara-negara timur, negara tetangga kita juga banyak. Tapi gue kemarin sempat dengar katanya ada kopi gajah, itu benar nggak sih? Kopi gajah. Nah sebenarnya kopi gajah itu saya nggak pernah dengar sih, tapi persepsi saya aja ya, karena yang saya pelajari tentang luwak ini aja dulu. Jadi beberapa hewan yang untuk dibudidayakan untuk diambil kopinya melalui proses pencernaan hewan tersebut, itu nggak semua hewan. Jadi ada beberapa kandungan yang ada di dalam produksi luwak yang baik untuk to decrease the acid of that coffee gitu loh, untuk menurunkan. Nanti dalam arti. Ya lanjut aja. Yang penting keren gitu ya Bang. Oke. Ya untuk apa? Menurunkan kadar asam yang ada di kopi luwak itu gitu.
Nah, jadi kalau gajah sih belum ada penelitian yang lanjut ya untuk di lambungnya itu terdapat asam tertentu nggak untuk menurunkan si asid dari kopi itu, atau justru tambah meningkatkan asamnya nih. Lo tau dari mana sih bang kayak gituan? Nggak tahu, nggak salah aja tadi. Astaga. Enggak bener, gue pernah denger. Tapi emang iya, Katanya saya juga gini, pernah dengar. kopi gajah, terus dikasih makan duren. Wih, langsung combine cuy katanya. Gue nggak tahu tuh. Astaga, ya orang. Langsung tambah duren, makan duren, tambah kopi duren. Lo pernah nyobain kopi duren bang? Lo nggak suka kopi? Gue tuh kopi harus tambah duren. Wah, itu gue nggak suka. Emang lo nggak suka duren? Gue enggak gue. Ya ampun, itu kenikmatan duniawi nggak ngerti lagi. Salah satu. Maketan ya mbak ya. Gue salah satu gue yang gak gue suka itu duren udah. Ya ampun, sama kopi duren saya nggak suka ya. Itu padahal kita keluarin dari grup geng. Tapi misalnya kalau ada yang ngasih sekilo gue tampung sih. Lo jual kan? Nggak, Lo pernah bener. nyobain kopi duren? Iyalah pasti. Enak banget ya itu. Emang enak tuh. Enak banget bang, lo ya walaupun enak itu banget. walaupun itu kopinya kopi hitam gitu ya, lo tambahin durian tuh yang udah yang Enak banget, gitu. gue ngerti, jadi pengen. Rasanya udah kayaknya Enak banget. aneh gitu. Gue selama KKN makan itu terus Ki. Ya ampun, enak Iya banget. sama gue juga. Jangan-jangan kita kakaknya sama. Tapi gue penasaran ya Sal. Bukannya, tapi gue dengar sebenarnya nggak bagus ya kopi campur durian gitu. Bener nggak? Iya lo nih ada aja. Iya beneran. Gue Ini dengarnya. konspirasi apa lagi? Enggak, makanya kita langsung tanyakan aja itu gimana. Gini loh, apa namanya itu sesuatu senyawa yang kalau digabungin dua itu bisa menjadi racun, bisa diserap oleh tubuh. Oh iya? Nah, iya. Oh my god. Yang simple aja deh, kayak kita ngomongin, ya udah kopi aja deh. Kopi pakai gula itu nggak boleh sebenarnya. Kafein dicampur dengan glukosa menghasilkan racun gitu. Tapi banyak orang nggak tahu, makanya itulah salah satu saya untuk mengedukasi orang bahwa inilah gitu. Sama kayak teh gitu loh. Teh sama gula itu menghasilkan, apalagi sama batu ya, es batu gitu kan. Oh gitu, batu. Iya, es batu. Itu menghasilkan namanya asam asetat, dan itu nggak baik, dan itu bisa memicu peningkatan kanker yang ada di tubuh kita. Jadi kalau untuk minum teh atau minum kopi atau minum Pakai sejenisnya itu nggak usah Pakai addiction lah, nggak usah pakai tambahan apa-apa itu. Iya, waduh, tapi Pahit ya bu. Pahit ya bu. Lebih pahitan kisah cinta lu. Sebenarnya tuh sehat itu ya harus seperti itu, tapi kalau udah biasa enggak. Karena yang enak-enak itu emang gak sehat rata-rata kan, kayak junk food segala macam gitu kan. Tapi kalau kopi durian tadi itu memang nggak baik. Kopi duren kan mengandung saya belum tahu sih, belum ada jurnal saya baca yang terkait. Tapi kalau enak sih gak apa-apa. Enak banget, nggak ngerti lagi itu kayak. Enak banget deh. Gak usah banyak sih, takutnya kan nanti lambung. yang penting jangan berlebihan lah ya. Gue tuh dulu pengopi, jadi sekarang nggak karena asam lambung cuy. Tapi gue juga sih asam lambung sih. Sekarang kalau ngopi udah nggak pernah yang macam-macam. Kopi susu udah paling aman. Dan juga orang banyak yang salah kan, misalnya kayak orang baru bangun tidur langsung ngopi gitu, baru bangun tidur langsung ngeteh, itu salah banget. Nah ya itu gue dulu. Salah, karena di kopi itu dan di teh misalnya gitu ya, itu mengandung kafein. Kalau di teh mengandung asam fluorida gitu. Nah itu tuh bisa mengikis lambung loh, kalau nggak ada masuk dulu. Jadi lambung kita kan kosong nih, langsung di situ. Jadi makanya asam lambung tuh langsung naik gitu. Kayak mual gitu kan jadinya. Nah, jadi kalau saya sekarang tuh kalau mau saya mau ngopi, saya minimal harus sarapan dulu atau makan roti segala macam gitu, baru saya mau ngopi gitu. Oh, tapi emang kalau enak itu kopi campurnya pisang goreng ya. Pisang goreng dulu baru kopi kayaknya. Tapi kalau dibarengin nggak apa-apa. Pisang goreng kan, tangan kanan pisang goreng, tangan kiri duit milik 2 miliar. Aduh bodoh. Emang agak-agak melenceng nih. Bentar. Tapi gue penasaran ya, katanya tuh kan kalau misalnya yang di kopi kemasan gitu, itu katanya nggak baik juga ya. Maksudnya yang udah apa? Misalkan kopi susu gitu yang udah jadiin satu kemasan gitu. Nah, kopi yang udah dikemas, kemasannya itu tidak ramah lingkungan, itu emang nggak baik sih, karena kan dari plastiknya sendiri kan mengandung zat kimia berbahaya, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Sesuatu apapun sih, nggak hanya kopi sih menurut saya Mbak. Karena dan juga di kopi itu kafein itu dia itu akan akan bertabrakan dengan si susu tadi gitu loh, dengan si protein dari susu tadi itu, makanya nggak boleh. Kalau kopi aja gitu loh. Ini kopi udah tambah susu dibungkus pakai plastik lagi gitu. Jadi double buat itunya. Ke kitanya gitu ya. Kan nanti yang ngerasain kita ujung-ujungnya gitu kan. Kalau nggak sekarang kerasa, mungkin di beberapa tahun lagi ya, 20 tahun lagi. Aduh.
Ayo, mulai berpikir. Kenapa Kalian berdua mulai berpikir. Tapi gue pernah masuk rumah sakit gara-gara minum kopi terlalu Tuh kan? itu sekitar 5-6 hari. Nah. Tapi itu seriusan gara-gara kopi. Kayaknya itu. Karena gue nggak sarapan. Terus gue minum kopi, jadi gue bilangnya gara-gara kopi ya. Iya, gara-gara nggak makan. Terus minum kopi, terus malamnya minum kopi. Maksudnya kayak gue terlalu banyak kopi gitu karena lagi putus cinta. Lagi skripsian Oh iya waktu itu betul. Gue lagi Ditekanin sebenarnya putus skripsian. cintanya. Enggak bang, gue lagi skripsian terus kayak kayaknya perlu banyak asupan kopi nih karena biasanya kalau habis minum kopi nih otak gue nih lebih ting gitu daripada nggak minum kopi gitu. Pikir gue biar cepet kompre gitu. Oke, kita minum kopi banyak-banyak biar otaknya ting gitu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya fakta atau mitos nggak sih kopi itu bikin bisa jadi nggak tidur gitu? Karena gue beberapa kali nanya sama penggila kopi, sebenarnya malah dia terbalik. Dia harus ngopi dulu biar enak tidurnya. Itu jadi yang bener yang mana sih? Kita kayak konsultasi ya. Iya, dari tadi kayak konsultasi ya. Ini kayak pakar Sebenarnya yang saya ikutin di kopi itu di luar konteks itu nggak ada bahas apapun sih tentang ini. Cuman menurut literasi yang saya baca dan yang saya alamin aja ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya gimana caranya lu waktu bisa ketangkep lagi? Nggak. Oh ya kopi buat tidur. Fakta atau mitos nggak sih? Sebenarnya kopi ini bisa nambah biar jadi orang tuh ngantuk, ngopi biar jadi nggak ngantuk gitu. Nah itu tergantung tingkat keabsorban tubuh kita. Oh, Absorb. apa itu? Apa sih? Nggak jelas, absurd. Apa penerimaan? menyerap. Oh, tidak benar. Menyerap si kopi ini tubuh kita karena banyak di beberapa orang yang kalau saya sendiri pribadi ya kalau saya minum kopi saya fix sudah nggak tidur sampai pagi walaupun sedikit pun walaupun cuman kayak setetes kopi masuk ke tubuh saya langsung nggak bisa tidur sampai pagi gitu loh. Kalau saya minumnya di malam hari tapi kalau saya minumnya itu di pagi hari sampai sore saya nggak ngantuk gitu. Nah beberapa orang penyerapan tubuhnya ini metabolismenya untuk kopi si kafein ini tadi tuh itu tuh tinggi gitu. Jadi dia tuh kayak justru menolak berbanding terbalik gitu. Ada juga yang kalau nggak masuk kopi dia tuh nggak tidur gitu loh. Tergantung metabolisme tubuh. Iya sama tuh gue juga gitu. Kalau misalkan gue abis minum kopi gitu ya. Kalau kata orang, ih jangan minum kopi lu cewek tengah malam lagi minum kopi. Tapi ya gue kalau misalkan tidur aja gitu. Ya beberapa orang ada yang nggak bisa. Itu memang lu males. Bukannya aku males. Makanya saya pengen saya ngopi malam-malam gitu, pengen rasain kenikmatan ngopi malam, tapi saya tetap bisa tidur. Ternyata saya nggak bisa gitu. Sama sih tipe yang kayak Pengen Excel saya gitu. Pernah juga sampai 25 jam gue nggak tidur gara-gara minum kopi gitu. Akhirnya. sumpah. Tapi gue juga pernah konsumsi obat tidur loh selama skripsi itu karena sering ngopi, sering nggak tidur, makanya masuk rumah sakit itu tadi. Maksudnya harus manajemen diri untuk minum kopinya kapan gitu kayak. Karena kopi memang ada kandungan kafein yang memicu adrenalin itu ya. Itu Iya, benar ya. Adrenalin benar. itu makanya di Iya. jantung lebih pompa lebih cepat. Tapi Bener nggak sih? gue sih nggak ngaruh sih. Iya males. Emang males. Mungkin ngaruh di tingkat dosis berapa. Iya, mungkin ya. Mungkin kakaknya belum menemukan di dosis berapa sih gue ini kalau minum kopi gue tuh nggak bisa tidur gitu. Mungkin belum. Iya sih kayaknya paling ya yang gue rasain itu lebih kayak otak tuh langsung ting gitu. Saran saya sih coba minum double shot apa namanya itu Robusta Lampung deh. Oh iya, kalau gua habis minum kopi yang original gitu langsung pusing palanya, langsung minum obat pusing. Ya Robusta Lampung. Gak kuat gue. Tapi kalau Indonesia sendiri kopinya nih nomor berapa dunia sih? Nomor 4. Wow, itu Lo tau gak nomor 1 dari mana? Brazil. Wih, kok lo tau? Tahu lah. Gua. Lu gak salah. Gua aja gak tau kok. Itu di Oh kuping bener, ya, dari obrolan Brazil, sama Excel dari kan? Brazil. Brazil dia produksi terbesar di Arabic ya? Ya di area Arabica. Kalau untuk Vietnam sendiri sih dia tuh Arabica juga sih. Makanya Indonesia ini bangga banget sama di beberapa daerah di Indonesia kayak di Lampung, Jambi, Bengkulu. Mereka tuh bisa menghasilkan kopi robusta loh. Padahal tingkat konsumsi robusta itu lumayan besar di dunia. Cuman buat produksinya tuh kecil gitu loh. Nah itu menjadi salah satu buat tingkat sektor ekonomi di bidang kopi Indonesia itu sangat baik. Tapi kalau kopi Lampung, itu kalau Lampung ada di Indonesia ada range-nya gitu juga nggak? Ada Dan Lampung masuk nomor berapa? nomor 2. Keren ya? Terbesar di Indonesia. Setelah yang pertama itu Pagar Alam Sumatera Selatan. Keren Ki. Saya bangga lah jadi orang Lampung. Iya, memang makanya ini ya
khas oleh-oleh Lampung pempek ya. Lo kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Oh iya kopi. Tapi bener cuy. Tapi enggak loh. Gue kalau bawain saudara gue yang di Bandung pempek. Astaga. Bukan pempek aja. Emang elonya yang kelainan gue kalau misal ke Jawa gitu, ya gue bawain kopi Lampung pasti Kopi sama keripik ditunggu pisang sih. nggak sih? Kayak kopi sih, lebih ke kopi sih. Itu paman-paman gitu kayak kopi Lampungnya mana nih? Kopi Lampungnya kayak gitu. Iya, Jadi gue Lampung bangga. the best sih. Apalagi dari Lampung Barat ya. Oh, itu katanya paling the Katanya best bagus sih. juga sih. Ya paling bagus di Lampung Barat benar. Iya, karena kakak gue berapa kali itu minta langsung digilingin di sana gitu. Oke. Tapi tetap pempeknya gue bawa. Ini orang kenapa Itu sih kayaknya lo emang doyan Nggak ngerti sih, lagi Bang. gue Tribuners. Ya, buat siapa tadi namanya? Gua Excel. Excel Rose. Bukan. Bang. Guns N' Roses. Iya. Lu nggak tahu? Enggak. Oke. Oke, ada ini enggak? Ada pesan-pesan nggak buat para anak muda tribuners ya? yang yang pingin mencoba, kan karena sekarang kan lagi musim hitsnya kopi nih ya. Iya. Lagi naik daun. Maksudnya pesannya lah gimana lah yang bagus lah gitu. Ya, pesannya buat anak muda Indonesia, khususnya buat di wilayah Lampung, jangan pernah takut untuk mengkonsumsi kopi karena pahit gitu. Karena pahit itu merupakan rasa ke-1000 dibandingkan rasa-rasa yang terdapat di kopi ini gitu. Kopi asli yang kalian minum tanpa gula itu dapat menurunkan tekanan darah, serangan jantung. Kalau untuk yang cewek-cewek bisa untuk kecantikan. Oh iya. Iya. Oh, Kiki ini ya. Karena kopi itu mengandung namanya antioksidan. Geli gue. Berarti kalian kurang banyak. Oh, kurang banyak emang. Kurang banyak. Padahal gue udah ngomong pantesan gue sama Kiki. Enggak jadi. Oke, lanjut Excel. Terus Gangguin ya. Nah, dan juga jangan lupa bangga buat kopi Indonesia, karena kopi Indonesia merupakan peringkat keempat terbesar di dunia untuk produksi hasil kopi. Jadi kalian harus bangga, terutama di Lampung kan, kopi terbesar nomor 2 di Indonesia kan di Lampung gitu, yang terkenal dengan robustanya. Jadi kalian sebagai penerus generasi bangsa, siapa lagi yang untuk melanjutkan perjuangan orang-orang yang sekarang misalnya kayak lomba-lomba kopi barista segala macam itu, mereka sampai memperkenalkan sampai ke luar negeri. Masa kalian pemuda asli Indonesia sendiri kalian nggak bangga sih dengan kopi gitu? Karena kopi menyumbangkan banyak untuk sektor ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Salah satunya adalah kopi. Kopi Robusta, rata-rata robusta yang di Arabica. Arabica ya. Kopi terbaik. Kalau mereka aja suka sama produk kopi kita, masa kitanya enggak sih? Benar. Ini lagi ngomong. Oh, I love espresso, cappuccino, americano. Oh no. Abis ini cobain lagi ya espresso ya. Iyalah, cobain. Kiki bayarin. Iya, Kiki yang bayarin. Gua. Tapi nanti gue sekalian bawa susu dulu ya. Baik, terima kasih nih buat Mas Excel Thank udah you, Excel. mau hadir di Kembali. Tribun Lampung. Dan jangan lupa buat Tribuners nih untuk dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Yap, jangan lupa juga buat tontonin program-program kita live streaming setiap hari, bisa diakses di Facebook, YouTube, atau bisa diakses juga di bit.ly/Tribun TV Lampung, karena kita bakalan live streaming setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate dari berbagai wilayah. Oke. Dan untuk Excel mungkin ada sosial media yang mungkin Tribuners pengen tahu seperti apa sih sosok Duta Kopi Indonesia. Iya, kebetulan sekarang tuh ada pemilihan Duta Kopi Indonesia 2020. Jadi bagi kalian pemuda-pemudi Indonesia yang berumur 17 sampai 25 tahun bisa mendaftarkan dirinya warga negara Indonesia. Dan juga itu linknya bisa diakses di Instagram Duta Kopi Official @official Duta Kopi. Ikut ah. Lo udah nggak memasuki kriteria. Nah, nanti itu diadakan pemilihannya itu via virtual karena COVID kan pandemi ini, jadi dirumahkan saja dulu. Banyak di rumah segala macam. Cuman nanti masih banyak sih proses-proses yang harus kalian lewatin kalau kalian mau ikutan. Gitu. Kalau untuk tanya lebih lanjutnya langsung aja di DM di Instagram Duta Kopi Official Indonesia. Tapi kalau sosial media pribadinya Excel? Nama Instagram
IG pribadi saya itu @excel EXCL, tulisannya seperti Microsoft, Alfayet BGR. Oke, nanti kita follow terus nanti follow back ya. Nanti gue ikut. Saya sudah. Gue mau ikut Duta Kopi. Assalamualaikum, anak Anda aja ya. Bisa Pak, gue nanti bisa menjelaskan apa itu kopi tubruk gitu. Oh, iya. Sama kopi luwak. Kopi tubruk itu kan atasnya kasar ya. Bawahnya lembut ya. Apa sih bang? Nggak ngerti dah. Udah Tribuners kita akhiri aja ya. Sampai jumpa di Tribun Lama Podcast berikutnya. Bye.